Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutopo. Jadi alhamdulillah kemarin 2009 saya naik haji. Jadi teman-teman manggilnya Abah, yaitu Haji Sutopo, dan kebetulan alhamdulillah juga ada titel sarjana SE waktu itu. Jadi saya sebagai punya perusahaan pelayaran, yaitu PT Berlian Lautan Sejahtera dan PT Timur Mila Utama. Nah, itu perusahaan pelayaran untuk lintasan Surabaya, Banjarmasin, Surabaya Bima, Surabaya Bajo, dan Surabaya Indi. Saya sebagai direktur dan pemilik saham di perusahaan itu, ya alhamdulillah dengan teman-teman saya dikasih kepercayaan. Sampai sekarang alhamdulillah sudah punya kapal feri Roro, ada 6 biji, 6 buah. Mudah-mudahan juga bertambah dan bertambah lagi. Jadi cerita itu adalah bukan semata-mata langsung berhasil. Jadi kalau kehidupan saya mulai kecil ya dikatakan susah juga repot ya, karena saya lahir di Kalimantan, sebetulnya di Banjarmasin. Pada saat itu asli saya itu Magetan, bapak ibu Magetan, terus punya anak satu, bapak ibu transmigrasi. Di sana di Banjarmasin punya anak lagi, yaitu kakak saya dan saya. Kita bersaudara 3, laki semua. Setelah saya umur 15 bulan, katanya ibu saya pulang ke Magetan. Setelah itu bapak berangkat lagi ke Kalimantan. Mulai itu nggak ketemu sama sekali. Ketemu waktu SD kelas 6. SD kelas 6 saya bawa ke sana, sekolah di sana setengah tahun. Akhirnya nggak kerasan pulang Magetan lagi. Dan pada saat sampai sekarang ya alhamdulillah, pada saat itu ibu itu membesarkan saya. Kakak ada 2 di sana, saya sendiri yang bawa pulang sampai jadi pembantu rumah tangga. Ya maksudnya ibu itu kalau nanti saya itu lulus dari SMA nanti daftar polisi kan gitu. Dan kebetulan yang diikutin ibu itu adalah saudara dia sebagai pelatih di Watu Posek Moro. Ya kembali lagi alhamdulillah. Setelah lulus SMA saya daftar polisi. Setelah itu kan kerja bidan di Sukodono sana. Tanyai waktu lebaran, kerja apa? Nggak kerja, boleh, udah lulus sudah. Pada saat itu sebetulnya ya orang yang kita nggak tahu manfaatnya atau rahasia apa dibalik itu kan, diajak udah ke Surabaya aja. Ya, Surabaya, terus disuruh melamar ke perusahaan pelayaran. Nah, di situ saya diterima. Gaji saya itu Rp40.000 dan jabatan saya adalah cleaning service. Itu di pelayaran penyeberangan feri Surabaya Ujung Kamal. Di sana 2 tahun. Setelah 2 tahun perusahaan itu buka cabang di Kalimantan, Sumber Panajam. Saya termasuk orang yang ditunjuk ikut ke sana. Akhirnya kita buka lagi di sana. Ya alhamdulillah itu bukan cleaning service lagi, sudah istilahnya staff. Jadi robek tiket, jualin tiket, laporan keuangan. Karena kan orangnya terbatas, ada 4 orang. Itu harus tanggung jawab, harus seperti itu. Setelah sana 2 tahun kirim lagi ke Surabaya Pak Pulang. Di Surabaya 1 tahun. Nah, perusahaan itu buka cabang lagi, Jangkar Kalianget. Jadi Jangkar Situbondo, Kalianget itu di Madura. Nah akhirnya saya diperintahkan di sana, tugas sana. Ya alhamdulillah di sana naik jabatan lagi. Jadi kalau sekarang sih waktu itu wakil kepala lapangan. Karena jabatan tertinggi saya di kepala lapangan, sekarang sudah cabang, jadi wakil kepala cabang. 4 tahun di Jangkar Kalianget.
Tapi waktu itu ya kesempatan saya harus belajar. Jadi kalau nyopir kapal itu seperti ini, karena kan satu minggu sekali harus ikut kan, jangkar, Kalianget, terus Kalianget nanti Kangean. Ya pada saat pelayaran itu saya ikut di atas kapal, terus ikut nyopir mengemudikan kapal itu. Ya awalnya belok-belok kayak ular gitu, tapi alhamdulillah bisa. Kita banyak belajar dengan teman-teman yang punya ijazah laut. Kalau ada perbaikan saya turun ke mesin, hanya ini apa ya. Alhamdulillah tahun 1994 perusahaan buka cabang lagi ke Tapang Gilimanuk. Lagi-lagi saya ditugaskan di sana. Ya, alhamdulillah saya sudah jadi kepala cabang waktu itu. Gaji sudah 250 saat itu. Tapi rumah sudah dikontrakkan sama perusahaan. Saya sudah dapat inventaris sepeda motor. Nah, lumayan sudah jadi kepala cabang. Tahun 1997 perusahaan buka cabang lagi antar pulau yang lintas panjang Surabaya Banjarmasin saat itu. Ya, alhamdulillah saya ditunjuk untuk jadi kepala cabang bidang di situ. Ya, berjalan akhirnya perusahaan berkembang, buka Makassar, buka Balikpapan, termasuk juga di Merak Bakauni, Semarang Banjar, Semarang Sampit, Semarang Ketapang, juga Surabaya Maumere, Surabaya Inde, Surabaya Makassar. Nah, alhamdulillah saya dari tahun 1997 sebagai kepala cabang sampai 2009 saya kepala cabang di situ. Nah, alhamdulillah kemarin saya resign, mundurkan diri. Nah, sebetulnya saya resign itu sudah menyiapkan perusahaan ekspedisi yang khusus ngirim kendaraan profit pada yang baru-baru itu. Ya, saya harus keluar karena sudah ada perusahaan. Kalau masalahnya jangan diceritakan. Intinya kita keluar dari situ bukan karena dipecat atau saya melakukan kesalahan, tidak. Saya hanya membela anak buah saya yang dimutasi ke sana ke sini karena dia ada orang yang sentimen sama saya, nggak suka dengan kita, pengen nempati jabatan saya. Nah, kita sih apa artinya jabatan, apa artinya ini semua sih, ini semua titipan dan ini kita harus amanah kan gitu. Tapi alhamdulillah selama saya jadi kepala cabang waktu itu ya saya akan berbuat baik dan yang selalu saya sampaikan dan kita lakukan, saya menjalin teman-teman saudara-saudara juga kita tidak pernah namanya mempersulit. Jadi selama bisa kita permudah, kenapa harus kita persulit? Dari banyak teman-teman yang kita bantu. Nah, akhirnya setelah resign 2 tahun saya nganggur, nggak kerja sama sekali, tabungan habis, ibu nggak tahu, mertua nggak tahu, anak-anak juga nggak tahu, tapi jatahnya anak, ibu, mertua, karena kita kan punya orang tua harus kita santuni, kita beri, kita kayak komitmen saya kan tahun 2098 itu ibu saya suruh pulang, Bu sudah di rumah aja, nggak usah kerja, gantian saya kerja, tiap bulan kita bantu. Alhamdulillah sampai sekarang itu tidak tahu ya kalau waktunya jatah ibu itu ya bayari sekolah anak-anak, apa yang kita punya kita jual. Waktu itu mobil itu 3 tinggal 1, rumah 2 tinggal 1. Jadi habis semua. Dan perhiasan istri, perhiasan saya dulu kan, saya itu juga orang yang tidak tahu kalau orang laki itu pakai emas itu karena waktu itu saya punya gelang, cincin, kalung, banyak ya, berlente lah. Sekarang udah kayak gini aja. Itu tinggal 1 cincin kawin istri sama mas kawin dari saya, itu cuma kalung 1, masalah tinggal itu habis semua. Alhamdulillah ini saya harus
mulai bekerja. Nah, akhirnya ada temen yang nawarin, akhirnya sewa kapal. Nah, terus ada lagi temen yang ketemu kita, dia punya modal, ayo Pak Topo ikut perusahaan, nanti Pak Topo yang ini. Loh, saya nggak punya uang, nggak punya modal ini. Udah Pak Topo nanti yang kerja, yang pegang perusahaan, nanti saya yang donaturnya yang kasih uang. Alhamdulillah kita ini kan berlian lautan sejahtera kan ada 5 orang. Alhamdulillah saya dapat diberi saham itu 15%, terus dirut saya itu juga 30 sesuai porsinya. Dari pembelian kapal 1 setor uang di situ sampai sekarang kapal 6 alhamdulillah tidak nambah setoran lagi. Jadi hasil kapal kita ini kita kelola, akhirnya kita beli kapal. Dulu bank nggak percaya dengan kita, sekarang kita bank nyari kita. Dan alhamdulillah juga ini satu yang saya sampai sekarang ya tetap istiqomah. Anak yatim setiap bulan kita siapkan dana. Alhamdulillah sekarang sudah 50 juta untuk anak yatim. Setiap bulan sudah istiqomah kita bagikan ke adik-adik kita. Dan salah satunya juga itu kekuatan yang luar biasa. Katanya Ustadz itu kalau banyak beri bantuan sodakoh itu menolak bala atau gitu ya Ustadz ya. Kalau seperti itu. Jadi kalau sekarang malah anak saya yang tiga-tiganya sudah kerja di perusahaan, terus juga teman-teman semua sudah bisa jalan semua. Dulu kan mantan anak buah saya waktu di perusahaan lain, sekarang udah datang kemarin lamar. Karena udah keluar yang lamar lagi, akhirnya yang apa yang kita lakukan, apa yang mereka lakukan sudah tahu semua. Sekarang kalau ke kantor 1 minggu sekali. Sekarang ini udah 2 bulan belum ke kantor. Kerjanya hanya off-road. Jadi kerja kita adalah off-road, hobi kita kerja. Itu sepintas sejarah atau perjalanan hidup saya. Mudah-mudahan kita tidak lupa atau tidak malu kalau kita dulunya seperti itu. Dan banyak orang, oh dulu itu anaknya pembantu ini itu masa lalu. Yang penting satu, berangkat saya dari desa ke Surabaya waktu itu, yang penting satu kerja halal. Suka sih juga, mungkin jiwa saya juga dimana ada bakso kita selalu ikut, dan juga alhamdulillah support juga dengan perusahaan. Dan waktu itu sama Pak Kris sih, Pak Kris Galena, dan ternyata beliau juga orang Madiun. Ya, akhirnya kita kenal, ya, akhirnya kita jadi satu hobi. Dari cerita-cerita Pak Kris ini ada wakaf Al-Quran, karena pengirimannya kok sampai ke ini, sampai ke baju, ke bina, ke Banjar. Ini saya tanya, untuk di kapalnya ikut siapa Pak? Ikut kontainer bahkan harganya gini, usahanya juga ini gini Pak. Insya Allah ya, saya kan kapal saya lidah ke sana, kita bantu, kita support, nanti kita gratis. Ini kan untuk umat semua, dan juga bisa kita dapat ini juga dari Allah kan. Mudah-mudahan amal baik kita ini nanti juga mendapatkan menambah amalan kita dan pemilih saham. Dan juga kalau Al-Quran kontainer sama perusahaan kita sebenarnya kan lebih cepat kita. Kalau kita ini kan karena penumpang dapat fasilitas prioritas kan. Nanti begitu hari ini berangkat, besok sudah nyampe di Banjarmasin. Insya Allah kita bantu perusahaan, kita gratiskan, berapapun kita gratiskan. Itu awal mulanya. Ya ini kan jalan itu kalau tidak ada teman, tidak ada saudara, kan nggak mungkin tahu. Saya tidak akan mendapat amal atau ini informasi kalau tidak ada informasi dari teman kan. Ya, kita dapat pahala itu juga dari informasi dari Pak Kris kan gitu.
Ya insya Allah Pak Kris juga dapat pahala juga kan sama saya kan. Kan gitu Ustaz ya. Oke. Kita timbul atau kita semangat lagi, kita harus bangkit ya. Itu kan awalnya memang ya kita ini sebetulnya ya, saya waktu di perusahaan yang lama dengan jajaran direksi itu kan sangat dekat dalam arti struktur organisasi, komunikasi, atasan dengan bawahan juga jalan dengan baik. Terus karena seusia juga kita main bareng, dan juga waktu itu saya keluar itu sempat resign itu kan saya ngajukan permohonan pengunduran diri 4 kali. Itu yang 3 kali saya ngadep sendiri. Pertama ngadep sendiri itu dirobek-robek tidak terima. Itu berjalan sudah berapa bulan. Saya ngadep lagi dirobek-robek lagi. Terus Pak ditanya apa sih minta? Saya nggak minta apa. Saya nggak akan ngomong dan daripada nanti banyak korban yang harus menimpa masalah saya. Intinya saya tidak ada masalah, saya hanya mau keluar, mengamankan teman-teman semua. Terus sempat ketemu setelah itu istri juga sama saya dipanggil ke kantor, jelaskan Pak Topo ini kan kepala keluarga, Pak Topo ini kalau keluar nanti makan apa. Nah, sampai situ penghasilan sudah nggak ada. Alhamdulillah insya Allah nanti saya pulang ke kampung, saya akan bertani karena punya sawah juga sih. Kita boleh jadi akhirnya kita jual waktu itu. Nah kita bangkit itu karena ini semua tabungan sudah habis, terus nggak punya teman sama sekali, saya harus bangkit. Ya meskipun pada saat itu setelah saya datang lagi di Perak itu di Surabaya, saya nyewa kapal itu ketemu teman, akhirnya dioperasikan kapal, saya dipanggil lagi ketemu sama direksi yang perusahaan yang itu ngomong mulai jam 2 siang sampai jam 3 pagi di kafe itu. Jadi ceritain banyak, kamu jangan gini, kamu jangan ini perusahaan ini kan berkembang usahanya di bidang yang sama. Ini perusahaan ini nggak akan ngampuni atau ini adalah musuh ya. Kalau saya nggak cari musuh, saya hanya nyari rezeki saja. Ya alhamdulillah ya itu. Akhirnya dari teman-teman itu 1, 2, 3 kita ketemu. Ya istilahnya kalau kita waktu itu nanamnya baik, insya Allah tumbuhnya kan baik. Nanam padi tumbuh padi kan. Jadi saya sendiri sampai sekarang juga sudah bisa menyimpulkan begini. Kalau pada saat itu saya jabat dari kepala cabang itu jabatan yang istilahnya raja kecil kan, apapun yang kita putuskan ini kan untuk kita. Kalau kita ini memutuskan atau membuat orang susah, mungkin pada sekarang ini kita nggak akan dibantu sama mereka, akan tinggal dimusuhin sama mereka kan. Jadi alhamdulillah pada saat itu kita nanam yang baik. Nah sekarang kita baru bisa hasil, bisa memetik hasil. Jadi teman-teman itu sekarang sampai percayanya itu bukan karena perusahaan, karena Pak Toponya sampai kayak gitu. Iya, pastilah Mas. Jadi kita ini kesuksesan kita ini kan bukan dari ya kita sendiri, itu banyak faktor-faktor, juga banyak pendukung yang lain. Satu-satunya adalah ibu. Ibu itu ya kalau dilihat ibu ya seperti itu ya, doa ibu itu adalah katanya surga itu di 2 kali, istilahnya seperti itu. Jadi ibu ya juga doakan, makanya kita sebagai anak ini jangan sampai lupa dengan orang tua itu bukan dikasih uang yang banyak, berlimpah, sebetulnya bukan itu. Jadi kita datang, kita suruh ke ibu, kita doa restu, nah, ibu sudah senang. Itu sebenarnya hanya pendukung kan? Karena orang tua itu juga nggak kerja, juga harus di jatah atau dikasih uang, nah itu sudah pendukung. Jadi itu otomatis saya nggak banyak pertimbangan. Begitu Pak kirim, udah kirim saya aja Pak, kirim sama saya langsung gitu. Dan alhamdulillah saya kan ya di masjid atau di bangunan baksos itu kan
itu sudah menjadi bagian kehidupan saya. Saya kalau pulang ke kampung, saya bawa mobil, saya itu mesti bawa uang 50.000. Saya ketemu orang yang pulang dari sawah, kita kasih uang. Terus orang pulang dari ini, saya pernah kejadian, saya main ke Wonogiri. Nah, setelah dari Wonogiri itu waktunya pulang ke Solo itu waktu dulu di jalan itu kan lagi panen padi, semua orang itu sholat jamaah di pinggir jalan. Saya begitu lewat, begitu saya kembali, langsung saya kembali, begitu saya berhenti, orang itu semua yang ada di situ kita kasih uang. Menurut saya kan kurang susah begini aja, dan pakaiannya waktu sholat itu juga mungkin ada yang kena tanah, kena ini yang masih sholat, apalagi berjamaah. Jadi ya awalnya dari situ semua itu kan ya apa, karena saya pun juga dari pernah merasakan susahnya mulai kecil sampai besar. Terus kalau melihat orang susah, orang tua itu ya kasihan. Orang nyari sampah begitu ya, dan kita bisa. Memang ya uang 10.000, 20.000 untuk kita mungkin hanya dapat kopi atau masih satu rokok, tapi bagi mereka itu sangat besar. Jadi kita ini sebetulnya kan semua itu di dunia kan nggak ada yang kekal. Jadi masalah jabatan, masalah harta, kekayaan, semuanya kan hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan satu saat akan diambil kan. Jadi saya pun juga bukan orang yang gila hormat ya, karena sudah terbiasa susah kan. Dan saya pun tidak, waktu saya udah dari kepala cabang itu siapapun yang ketemu saya tidak akan hormat. Silahkan ketemu saya, keperluannya apa yang bisa kita bantu. Jadi tidak jaga jarak, juga tidak menghina orang itu. Kita ini hanya kecil, bagian kecil, dan kita manusia dan makhluk sosial, harus berhubungan, harus ini dengan orang lain. Kita pasti butuh dengan bantuan dan dukungan dari orang. Jadi kalau Allah nanti bisa mengambil kun fayakun, ambil semuanya dengan mudahnya. Jadi kalau sekarang ada kesempatan, ada peluang, ya itu yang kita kasih. Jadi lebih baik tangan tengkurap daripada tangan lebih baik kita memberi. Siap. Contoh kecil, kemarin saya sempat baru hari Minggu kemarin, Minggu pagi itu kan saya di Magetan, dan itu kebetulan ibu lagi gak enak badan, saya harus pulang. Terus di kampung situ tuh ada kegiatan atau ada naik kereta kelinci, itu wisata ke daerah Ponorogo. Yang naik itu orang tua-tua gitu ya. Bayarnya kata 30.000. Jadi bayar PP itu Magetan Ponorogo, naik kereta kelinci 40 orang itu 30. Begitu saya tahu, saya keluar dari rumah, alhamdulillah temannya aku, "Mas, tolong." Akhirnya orang-orang itu semua termasuk semuanya kita kasih 20.000 per orang semua. Itu doa-doa dari beliau-beliau itu sudah, "Mas Topo matur sumbang, Mas Topo mugi-mugi selalu, mugi-mugi rezeki ning patah," seperti itu doa-doa orang saya gitu. Itu sampai rasanya ada dia. Ya, itu hal-hal yang kecil seperti